pengarus utamaan gender dari konsep ke kebijakan. Keadilan gender. Selamat datang di channel Keadilan Gender. Kita sering mendengar istilah pengarus utamaan gender. Namun pertanyaannya, apakah hal ini sekedar jargon kebijakan atau benar-benar sebuah strategi perubahan? Dalam studi gender dan hukum, pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming merupakan pendekatan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki secara adil. Konsep ini mulai mendapat perhatian global sejak Fourth World Conference on Women. Melalui konferensi ini, dunia internasional menyepakati bahwa isu gender tidak cukup ditangani secara sektoral. Ia harus menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan. Dalam konteks ini, pengarus utamaan gender bukan hanya menyangkut kementerian tertentu yang bersinggungan dengan gender, tetapi menyangkut semua sektor, baik itu pendidikan, ekonomi, hukum, bahkan infrastruktur. Dalam konteks hak asasi manusia, pengarus utamaan gender juga sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat dengan CEDAW, bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya secara normatif, tetapi juga dalam praktek. Lalu, bagaimana konsep ini diterjemahkan menjadi kebijakan? Setidaknya ada 3 langkah utama. Pertama, analisis gender. Setiap kebijakan harus ditelaah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kedua, perencanaan yang responsif gender. Program tidak lagi bersifat netral semu, tetapi dirancang untuk menjawab ketimpangan yang nyata. Ketiga, evaluasi dan akuntabilitas.
apakah kebijakan tersebut benar-benar mengurangi kesenjangan atau justru melanggengkannya. Namun, dalam prakteknya, pengarusutamaan gender sering menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah anggapan bahwa kebijakan sudah netral. Padahal seperti yang sering dikritik oleh pemikir feminis seperti Catherine McKinnon, netralitas hukum seringkali justru menyembunyikan bias yang sudah ada. Tantangan lainnya adalah implementasi. Tidak jarang pengarusutamaan gender hanya berhenti pada dokumen tanpa perubahan nyata di lapangan. Disinilah pentingnya melihat pengarusutamaan gender bukan sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai komitmen politik dan etis. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya pembangunan yang inklusif. Namun, pertanyaan reflektifnya tetap sama, yakni apakah kebijakan yang kita buat sudah benar-benar mendengar pengalaman perempuan, atau masih berbicara atas nama mereka. Karena pada akhirnya pengarusutamaan gender bukan hanya soal memasukkan kata gender dalam kebijakan. Ia merupakan sesuatu untuk memastikan bahwa setiap keputusan publik membawa kita lebih dekat kepada keadilan yang nyata. Terima kasih.